Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi kali ini, marilah kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang atas nama Heldawati, Layala Musfirah, Selamat Abdurrahman, dan Wiwi Sylvia akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang anuitas variabel meningkat yang akan dijelaskan oleh Wiwi Sylvia, dan aplikasi pada valuasi obligasi yang akan dijelaskan oleh Layala Musfiroh, nilai akhir rente pranomorando yang akan dijelaskan oleh Heldawati, dan yang terakhir ada nilai akhir rente post nomorando yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Selamat Abdurrahman. Kepada materi dipersilakan, dan kepada audiens silakan untuk mendengarkan. Oke, di sini kita akan membahas tentang anuitas variabel meningkat. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan membahas sedikit tentang anuitas variabel yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Anuitas variabel adalah anuitas tumbuh yang besar pertumbuhannya dinyatakan dalam bentuk nominal. Persamaan umum untuk mencari besar anuitas atau A dalam seri 1 adalah rumusnya bisa dilihat dan dicatat. Keterangan A1 adalah besar pembayaran periode 1, D adalah perbedaan nominal antar periode, I adalah tingkat diskonto per periode, dan N adalah jumlah periode pembayaran. Selanjutnya, persamaan untuk mencari present value seri 1 adalah rumusnya bisa dilihat dan dicatat. Present value seri 2, terus persamaan anuitas variabel. Rumusnya bisa dipilih, dan untuk mencari persamaan anuitas variabel bisa yang di atas atau yang di bawah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita, yaitu anuitas variabel meningkat. Dalam ini akan dibahas anuitas variabel bila mana besarnya nilai D lebih dari 0, di mana D tadi adalah perbedaan nominal antar periode. Jika perbedaan nominal antar periode lebih dari 0, pembagian arus kas menjadi seri 1 dan seri 2 masih dapat dilakukan seperti anuitas variabel yang dijelaskan oleh kelompok 1. Kita masuk ke contoh soal. Hitunglah nilai sekarang dari pembayaran uang pensiun 30 juta rupiah tahun depan yang meningkat sebesar 2 juta rupiah setiap tahunnya selama 10 kali jika diketahui tingkat diskonto yang relevan adalah 8% per annum. Penyelesaiannya, diketahui A1 adalah 30 juta rupiah, D adalah 2 juta rupiah, N adalah 10, dan I adalah 8% atau 0,08. Yang ditanya adalah nilai sekarang. Penyelesaian, A sama dengan A1 ditambah D dibagi I ditambah N dikali D. Masukkan nilainya, 30 juta rupiah ditambah dengan 2 juta rupiah dibagi 0,08 ditambah 10 dikali 2 juta rupiah. Hasilnya adalah 75 juta rupiah. Selanjutnya kita mencari nilai sekarangnya atau present value dengan rumus present value sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus N dibagi I dikali A dikurang N dikali D per I. Masukkan nilainya, 1 dikurang 1 ditambah 0,08 pangkat minus 10 dibagi 0,08 dikali 75 juta rupiah dikurang 10 dikali 2 juta rupiah dibagi 0,08. Hasilkan present value sama dengan 503.256.105 rupiah dikurang 250 juta rupiah. Hasilnya adalah 253.256.105 rupiah. Itu adalah hasil yang kita dapat untuk nilai sekarangnya. Selanjutnya kita akan latihan. Hitunglah nilai sekarang dari arus kas sebesar 1 juta rupiah mulai tahun depan yang meningkat sebesar 5.000 rupiah setiap tahunnya selama 5 kali jika diketahui tingkat diskonto yang relevan adalah 10% per annum. Oke, di sini selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan dari saudari Wiwi Sylvia mengenai aplikasi pada valuasi obligasi. Jadi, definisi dari obligasi itu sendiri adalah surat hutang yang diterbitkan atau dijual oleh sebuah perusahaan atau pemerintah pada saat meminjam uang pada masyarakat untuk jangka waktu yang panjang. Arus pembayaran kas sebuah obligasi melibatkan dua tingkat bunga
Yang pertama kupon dan yang kedua yield. Pola pelunasan utang obligasi juga ada dua. Yang pertama obligasi yang hanya membayar kupon secara periodik dan utang pokok sebesar nilai nominal saat jatuh tempo. Yang kedua, obligasi yang mengangsur pokok utang sama besar setiap periodik bersamaan dengan bunga terutangnya. Nah, jadi utang obligasi kelompok kedua akan mengalami penurunan setiap periodenya dan pembayaran bunga periodik pun semakin mengecil dari periode ke periode. Langsung saja ke contoh soal, di mana sebuah koperasi mengeluarkan obligasi bernilai 100.000 US dollar dengan kupon 4%. Utang obligasi ini akan dilunasi dalam 20 pembayaran sama besar, masing-masing 5.000 dolar pada akhir setiap tahun. Bersamaan dengan pembayaran bunga terutangnya, hitunglah harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yield sebesar 10% untuk obligasi ini. Nah, dari soal kita ketahui bahwa N-nya sama dengan 20, di mana utang obligasi yang akan dilunasi itu dalam 20 kali pembayaran sama besar. I-nya sama dengan 10%, D sama dengan 4% dikali 5.000 dolar sama dengan 200 dolar, AI-nya sama dengan 5.000 dolar ditambah 4% dikali 100.000 dolar sama dengan 9.000 dolar. Nah, selanjutnya di sini ada tabel berapa 20 tahun tadi dalam masa pelunasan pokoknya, di mana jumlahnya sama, semuanya sama besar 5.000 dolar, dan biaya bunga di mana jika tahunnya semakin meningkat maka biaya bunganya menurun. Contohnya di tahun ke-20 biaya bunganya cuma 200 dolar dan totalnya juga menurun harganya. Nah, kita lanjut. Di sini ada rumus present value di mana 1 dikurang 1 tambah I pangkat negatif N dibagi I dikali A1 tambah D per I tambah ND kurang ND dibagi I. Kita masukkan yang sudah diketahui tadi ke dalam rumus. 1 dikurang 1 tambah 10% pangkat negatif 20 dibagi 10%. Nah, dan selanjutnya sedangkan hasil akhirnya kita dapatkan 65.540,69 dolar. Oke, mungkin di sini ada soal sebuah obligasi bernilai nominal nominal 1 triliun dengan bunga J2-nya sama dengan 16% akan jatuh tempo 15 tahun lagi. Hitunglah harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yield 18% per annum. Oke. Nah, mungkin sekian dulu pemaparan dari saya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh saudari Heldawati. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya dengan materi yang berbeda, yaitu nilai akhir rente pranumerando. Rente pranumerando adalah rente yang dibayarkan pada awal periode sehingga angsuran terakhir sudah mengalami pembungaan satu periode. Rumusnya NA sama dengan M dikali 1 ditambah I dikali 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 dibagi I, dengan keterangan NA sama dengan nilai akhir, M sama dengan modal, I sama dengan suku bunga, N sama dengan jangka waktu. Oke, lanjut ke contoh. Setiap awal bulan, Wildan menyimpan uang di Bank Makmur sebesar Rp 100.000. Jika bank memberikan bunga 6% per bulan, tentukan uang Wildan setelah menabung 20 bulan. Penyelesaian, diketahui
M sama dengan Rp 100.000, I sama dengan 6%, sama dengan 0,06, N sama dengan 20. Ditanya nilai akhirnya. Dijawab, masukkan rumus yang tadi, NA sama dengan M dikali 1 ditambah I dikali 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 dibagi I. Kita masukkan nilainya yang diketahui tadi, sama dengan Rp 100.000 dikali 1 ditambah 0,06 dikali 1 ditambah 0,06 pangkat 20 dikurang 1 dibagi 0,06, sama dengan Rp 100.000 dikali 1,06 dikali 1,06 pangkat 20 dikurang 1 dibagi 0,06, sama dengan Rp 106.000 dikali 3,2071354722 dikurang 1 dibagi 0,06, sama dengan Rp 106.000 dikali 2,2071354722 dibagi 0,06, sama dengan Rp 233.956,36005 dibagi 0,06, sama dengan Rp 3.899.272,6675 sama dengan Rp 3.899.272,67. Jadi, total uang Wildan ketika diambil di akhir bulan ke-20 adalah Rp 3.899.272,67. Oke, kita lanjut ke soal latihannya. Tentukanlah nilai akhir dari rente pranumerando dengan angsuran Rp 125.000 tiap semester selama 10 tahun dengan suku bunga 4,75% per semester. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan nilai akhir rente post memorando. Apa yang kalian ketahui tentang nilai akhir rente post memorando? Nilai akhir rente post memorando adalah nilai akhir suatu rente yang angsuran terakhirnya belum mengenai pembungaan, dikarenakan rente yang dibayar di akhir periode sehingga angsuran terakhir tidak mengalami pembungaan satu periode. Artinya, angsurannya tiap akhir, pembungaannya juga tiap akhir. Karena sama-sama tiap akhir, maka angsuran di akhir periode tidak akan mengenai pembungaan. Di sini ada rumusnya. Rumusnya yaitu NA sama dengan 1 plus I pangkat N dikurang 1 per I dikali dengan M. Ini sama dengan rumus dari persamaan anuitas nilai akhir datang, di mana NA sama dengan nilai akhir, M adalah angsuran atau moda, dan I suku bunga, dan N jangka waktu. Ya, kita akan ke contoh. Contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut ini, yaitu tiap tanggal 31 Desember, dimulai tanggal 31 Desember 2005 sampai 31 Desember 2010, seseorang menabung sejumlah 1 juta rupiah di sebuah lembaga keuangan yang memberikan bunga sebesar 10% per tahun. Berapa jumlah seluruh tabungannya pada tanggal 31 Desember 2010? Tulis dulu diketahuinya apa. Di situ diketahui bahwa M itu adalah modalnya yaitu 1 juta, dan I adalah suku bunganya 10% atau 0,1, dan N sama dengan 6 atau periodenya adalah 6. Yang ditanya adalah NA atau nilai akhirnya. Kenapa jadi nilai akhir? Karena yang dicari adalah total tabungan di akhirnya pada masa 2010. Tulis rumusnya, masukkan ke angkanya, di mana 1 plus 0,1 pangkat 6 dikurang 1 per 0,1 dikali dengan 1 juta didapat 7,71561 dikali dengan 1 juta rupiah didapat nilai akhirnya adalah 7.715.610. Jadi jumlah seluruh tabungan orang tersebut adalah
7.715.610 rupiah. Sampai di sini paham? Maka kita akan lanjut ke latihan. Latihan. Kerjakanlah latihan berikut dengan cermat dan teliti, yaitu setiap akhir bulan Afgan menabung di sebuah bank sebesar Rp600.000 selama 15 tahun dengan bunga 1% per bulan dari bank tersebut dengan pembungaan di tiap akhir bulan. Tentukan total tabungan Afgan di bank tersebut. Sekian dan terima kasih.